kapasitas menyampaikan pesan kepada orang lain secara tertulis yang diwujudkan dalam bentuk rangkaian huruf atau lambang yang dapat dimengerti oleh penulis dan dapat dipahami oleh orang lain yang membacanya. Jadi, menulis dapat dikatakan sebagai proses berpikir dan menuangkan pikiran itu dalam bentuk karangan. Unsur-unsur menulis. Dalam membuat sebuah tulisan diperlukan beberapa unsur yang harus diperhatikan. Menurut De Liangji, unsur menulis terdiri atas gagasan, tuturan, tatanan, dan wahana. Gagasan. Gagasan merupakan topik yang berupa pendapat, pengalaman, atau pengetahuan seseorang. Gagasan tergantung pada pengalaman masa lalu atau pengetahuan seseorang. Tuturan. Tuturan merupakan pengungkapan gagasan yang dapat dipahami pembaca. Ada bermacam-macam tuturan, antara lain deskripsi, persuasi, narasi, argumentasi, dan eksposisi. Deskripsi bersifat informatif, tulisan didasarkan atas pengamatan, pembaca diajak menikmati apa yang telah dinikmati atau meniru kesan penulis. Susunan peristiwa tidak menjadi utama, yang penting pesan sampai kepada pembaca. Persuasi. Persuasi adalah karangan yang disampaikan dengan cara-cara tertentu, bersifat ringkas, menarik, dan mempengaruhi secara kuat kepada pembaca, sehingga si pembaca terhanyut oleh siratan isinya. Narasi. Narasi adalah jenis karangan yang bertujuan untuk menceritakan suatu pokok persoalan atau peristiwa dalam narasi, biasanya disampaikan secara kronologis dan mengandung plot atau rangkaian cerita. Argumentasi. Argumentasi adalah jenis karangan yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi bukti-bukti kesaksian yang dijalin menurut proses penalar yang kritis dan logis, dengan tujuan mempengaruhi atau meyakinkan pembaca untuk menyatakan persetujuannya. Eksposisi. Eksposisi adalah jenis karangan yang bertujuan untuk menerangkan suatu pokok masalah atau pikiran yang dapat memperluas pengetahuan seseorang. Untuk mempertegas masalah yang disampaikan biasanya dilengkapi dengan data-data kesaksian seperti gambar, grafik, statistik, dan sebagainya. Tatanan. Tatanan adalah aturan yang harus diindahkan ketika mengungkapkan gagasan. Berarti menulis tidak sekedar menulis, harus mengindahkan aturan-aturan dalam menulis, misalnya penggunaan ejaan yang tepat. Wahana. Wahana juga disebut dengan alat wahana berupa gramatika, kosakata, dan retorika atau seni memakai bahasa. Pada penulis pemula, wahana sering menjadi masalah. Mereka menggunakan kosakata, gramatika, dan retorika yang masih sederhana dan terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, penulis harus memperkaya yang belum diketahui artinya. Seorang penulis harus rajin menulis dan membaca. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur menulis terdiri atas pengungkapan gagasan, tuturan yang digunakan penulis dalam menyampaikan tulisannya, tatanan dalam penulisan, dan wahana yang berupa kosakata dan gramatika. Di mana untuk menciptakan tulisan deskripsi yang baik haruslah mencakup seluruh unsur-unsur tersebut. Tujuan menulis. Yang pertama, meningkatkan kecerdasan. Dengan menulis, kecerdasan seseorang, termasuk anak-anak, dapat semakin meningkat. Karena dalam menulis memerlukan konsentrasi dalam mempresentasikan ide-ide yang dimiliki ke dalam tulisan. Yang kedua, mengembangkan daya inisiatif dan kreatif. Untuk dapat menghasilkan tulisan yang baik, maka seorang penulis harus memiliki inisiatif dan kreatif yang tinggi dengan mencari, menemukan, dan menata sendiri bahan atau informasi dari berbagai sumber yang terkait dengan topik yang akan ditulisnya. Yang ketiga, menumbuhkan keberanian. Mendorong calon penulis terbiasa mengembangkan suatu gaya penulisan pribadi dan terbiasa mencari pengorganisasian yang sesuai dengan gagasan sendiri. Yang keempat, dapat mendorong motivasi anak untuk mencari dan menemukan informasi. Dengan menulis dapat memotivasi diri untuk belajar dan membaca lebih giat. Penulis menjadi penemu atau pemecah masalah, bukan hanya sekedar menjadi penyedap informasi dari orang lain.
Manfaat menulis ada 4. Yang pertama, dengan menulis dapat membiasakan diri untuk berpikir dan berbahasa secara tertib. Kita bisa membedakan dan merubah dari bahasa keseharian ke dalam bahasa yang baku atau sesuai dengan buku EYD. Yang kedua, memperluas dan meningkatkan pertumbuhan kosakata. Dengan sering menulis, kita akan lebih jelas dan memahami tulisan dengan benar, sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri dalam berkomunikasi. Yang ketiga, meningkatkan kelancaran tulis-menulis dan menyusun kalimat. Semakin sering menulis, semakin sering mengetahui penggunaan tanda baca dan susunan kata, sehingga menjadi kalimat yang baik dan benar. Yang keempat, kegiatan tulis-menulis meningkatkan kemampuan untuk pengaturan dan pengorganisasian. Kegiatan menulis dapat melancarkan pembuatan program yang diinginkan dalam suatu organisasi sehingga menjadi program yang baik dan benar.